Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik pejuang kuliah, kembali lagi di channel Guru FA. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana mengisi formulir pada pengajuan pendaftaran KIP kuliah, mulai dari formulir biodata sampai dengan formulir rencana. Simak terus videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini, karena dengan subscribe sudah membantu channel ini untuk terus berkembang. Serta aktifkan loncengnya supaya ada notifikasi setiap saya mengupload video baru. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas tahapan pendaftaran KIP kuliah, mulai dari registrasi NIK, NISN, NPSN, serta alamat email, kemudian mendapatkan nomor pendaftaran dan kode akses, sampai dengan login. Jika kalian belum melakukan tahapan tersebut, silakan kalian tonton video saya sebelumnya dengan cara klik bagian kanan atas video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yakni mengisi formulir atau menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah agar nantinya kita bisa memilih proses seleksi yang akan diikuti. Silakan kalian login ke akun kalian masing-masing. Setelah berhasil login, ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait tampilan pada akun KIP kuliah beberapa siswa. Salah satunya adalah pada beberapa siswa, formulir yang muncul hanya ada 4, yakni formulir biodata, keluarga, prestasi, dan rencana. Sedangkan untuk formulir ekonomi, rumah, dan aset tidak muncul. Hal itu disebabkan karena informasi sosial ekonomi beberapa siswa tersebut sudah terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos. Artinya, jika datanya belum terdata dalam DTKS Kemensos, maka akan muncul formulir lengkap sebanyak 7, dan jika sudah terdata, hanya akan muncul 4 formulir saja. Tidak ada formulir ekonomi, rumah, serta aset. Kita mulai masuk ke formulir yang pertama, yakni formulir biodata. Untuk mengisi formulir biodata, silakan kalian klik tombol perbarui data yang ada di bagian kanan ini. Di halaman update biodata, silakan kalian isikan data kalian yang masih kosong, terutama pada isian yang ada tanda bintangnya. Isian yang ada tanda bintangnya artinya wajib diisi, dan jika tidak ada tanda bintangnya, boleh dilewatkan. Mulai dari NISN sudah terisi, nama siswa sudah terisi, nomor induk kependidikan sudah terisi, kemudian tahun lulus. Di sini ada 3 pilihan, mulai dari tahun berjalan, yakni tahun 2020 ini, lalu 2 tahun terakhir, 2018 serta 2019. Kemudian tempat lahir sudah terisi, tanggal lahir sudah terisi, jenis kelamin juga sudah terisi, kemudian agama silakan diisikan, kemudian alamat isikan lengkap, jalan, RT RW, kelurahan sampai dengan kecamatan. Kemudian kabupaten atau kota silakan diisikan, gunakan fitur pencarian di sini. Kemudian kode pos juga diisikan, lalu email apakah akan tetap sama atau mau diganti. Kemudian telepon ini tidak wajib, dan nomor handphone ini wajib diisi. Kemudian yang terakhir yakni foto pribadi. Di sini formatnya harus berbentuk JPG atau JPEG dan maksimal ukurannya 300 KB. Silahkan kalian klik tombol browse yang ada di bagian bawah ini, kemudian cari file fotonya, lalu klik open. Jika sudah, silahkan kalian klik tombol update biodata yang ada di bagian paling bawah. Maka akan ada notifikasi bahwa isian Anda berhasil. Jika kalian sudah mengisi satu formulir dengan lengkap, ketika dicek dengan cara klik tombol detail di bagian kanan ini, maka tanda silang akan berubah menjadi tanda centang. Kita lanjut ke formulir yang kedua, yakni formulir keluarga. Untuk mengedit formulir keluarga, silakan kalian klik tombol perbarui data keluarga yang ada di bagian kanan ini. Silakan kalian isikan data pada formulir keluarga yang masih kosong, mulai dari foto bersama keluarga. Di sini ada keterangan bahwa formatnya harus JPG atau JPEG maksimal 300 KB, kemudian NIK kepala keluarga, kemudian nomor kartu keluarga, lalu di bagian bawah ada isian terkait informasi ayah, kemudian informasi ibu. Untuk informasi ayah, silakan kalian isikan nama ayah, kemudian apakah masih hidup, wafat, atau sudah bercerai. Kemudian status hubungan kalian dengan ayah, apakah ayah kandung, ayah tiri, atau wali. Lalu kemudian pendidikan ayah, lalu pekerjaan ayah. Jika keterangan pekerjaan tidak ada di sini, kalian bisa klik bagian lainnya. Kemudian di bagian detail ayah, kalian bisa jelaskan detail tentang pekerjaan ayah, termasuk informasi terkait ayah kalian yang lebih lengkap. Contohnya sebagai berikut. Jika sudah diisi, kemudian kalian pindah ke tab informasi ibu. Sama seperti informasi ayah, silakan kalian isikan data detail terkait ibu kalian. Mulai dari nama, status, pendidikan, pekerjaan, kemudian detail ibu. Jika sudah mengisikan informasi ayah, kemudian informasi ibu, di bagian bawah ada isian yang terakhir, yakni informasi jumlah tanggungan orang tua. Silakan kalian isikan jumlah tanggungan orang tua, kemudian nomor telepon orang tua. Ini tidak wajib, boleh dilewatkan. Jika sudah selesai diisi semua, silakan kalian klik tombol update data keluarga. Akan ada notifikasi tersimpan. Kita lanjut ke formulir yang ketiga, yakni formulir ekonomi. Untuk mengedit formulir ekonomi, silakan kalian klik tombol yang ada di bagian kanan ini. Silakan kalian edit data ekonomi kalian di halaman update ekonomi berikut. Mulai dari yang pertama,
alasan pengajuan koreksi data. Isian terkait alasan pengajuan koreksi data akan muncul pada formulir ekonomi dikarenakan di bagian halaman depan tadi, data sosial ekonomi kalian belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kemensos. Jika kalian belum terdata dalam DTKS Kemensos, artinya status kalian dianggap sebagai orang yang mampu. Oleh karena itu, ketika kondisi sosial ekonomi kalian memang tidak mampu dan ingin ikut KIP kuliah pada tahun 2020 ini, silakan pada isian alasan pengajuan koreksi data, kalian jelaskan bahwa keluarga kalian memang sedang tidak mampu dan kalian bisa mengisi di bagian kolom ini kondisi keluarga kalian sekarang, tanggungannya, pendapatan keluarganya, hutang-hutang, dan lain-lain. Contohnya seperti berikut. Kemudian kalian isikan penghasilan ayah, kemudian penghasilan ibu, kemudian isian terkait hutang, cicilan hutang, piutang, cicilan piutang, dan tabungan keluarga. Isian ini tidak wajib, jadi jika memang tidak ada, bisa dilewatkan. Jika sudah, kalian klik tombol update ekonomi di bagian bawah. Akan ada notifikasi tersimpan. Kita lanjutkan ke formulir yang keempat, yakni formulir terkait rumah. Untuk mengedit formulir rumah, silakan kalian klik tombol perbarui data rumah yang ada di bagian kanan ini. Silakan kalian isikan data terkait rumah kalian. Mulai dari yang pertama, foto rumah tampak depan dengan foto ruang keluarga. Di sini formatnya harus JPG atau JPG dengan maksimal ukuran 300 KB. Kalian klik tombol browse di bagian bawah, kemudian kalian cari filenya, kemudian foto ruang keluarga juga sama, lalu mulai mengisi terkait kepemilikan, lalu tahun perolehan rumah, kemudian sumber listrik, lalu daya listrik, kemudian luas tanah, lalu NJOP per meter, kemudian isian terkait luas bangunan, kemudian bahan atap, kemudian bahan lantai, kemudian bahan tembok, lalu isian terkait mandi cuci kakus, kemudian sumber air utama, kemudian jarak rumah dari pusat kota dalam satuan kilometer. Jika di sini jaraknya dalam desimal, penulisan koma di sini dituliskan dengan titik. Kemudian jumlah orang yang tinggal di dalam rumah, termasuk ayah dan ibu. Jika sudah terisi semua, silakan kalian klik tombol simpan rumah di bagian pojok kanan bawah ini. Akan ada notifikasi tersimpan, dan kita lanjut ke formulir yang kelima, yakni formulir aset. Di bagian formulir aset, silakan kalian isikan aset keluarga yang kalian punya. Caranya dengan klik tombol tambah aset di bagian kanan ini. Kalian isikan mulai dari nama barang, contohnya sebagai berikut, kemudian merek, lalu jenis barang, kemudian tahun perolehan, lalu metode perolehan, kemudian kondisi barang, lalu harga beli, dan harga jual. Jika sudah, kalian klik tombol tambahkan aset. Lalu ada notifikasi tersimpan. Pastikan kalian menambahkan semua aset yang kalian miliki. Jangan sampai ada yang dikurangi atau yang dilebihkan, karena nantinya akan masuk ke dalam penilaian untuk diverifikasi sewaktu-waktu. Kita masuk ke formulir yang keenam, yakni formulir prestasi. Silakan kalian tambahkan prestasi yang kalian pernah miliki selama masa SMA, SMK, atau Alia dengan cara klik tombol tambah prestasi yang ada di bagian kanan ini. Di sini prestasi yang dihitung adalah prestasi minimal tingkat kabupaten atau kota. Contohnya sebagai berikut. Silakan kalian isikan nama kegiatannya, kemudian jenis kegiatannya, apakah individu atau kelompok, kemudian tingkatnya, apakah kabupaten, provinsi, nasional, atau internasional, lalu tahun perolehannya, kemudian pencapaiannya, apakah juara 1, 2, 3, finalis, honorable mention, atau lainnya. Kemudian scan sertifikatnya. Di sini format yang diminta adalah JPG atau JPG maksimal 300 KB. Silakan kalian klik tombol browse, kemudian cari filenya, lalu klik open. Dan yang terakhir, klik tombol tambahkan prestasi yang ada di pojok bagian kiri bawah. Akan ada notifikasi tersimpan, dan silakan kalian tambahkan semua prestasi yang pernah kalian miliki. Jika sudah terisi semua, kita lanjut ke formulir yang terakhir, yakni formulir rencana. Silakan kalian klik tombol perbarui rencana untuk mengedit isian terkait formulir rencana. Di sini akan ada pertanyaan terkait rencana tinggal kalian nantinya, apakah bersama keluarga, kos, pesantren, atau belum ada rencana. Kemudian, apakah ada dukungan keluarga? Kemudian, transportasi asal, apakah menggunakan pesawat terbang, kapal laut, atau jalur darat? Lalu, bentuk transportasi hariannya nantinya, apakah sepeda motor, sepeda, atau jalur darat, seperti jalan kaki dan sebagainya. Dan isikan juga terkait biaya transportasinya. Jika sudah, klik tombol update rencana yang ada di bagian bawah ini. Jika formulir biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana sudah semuanya terisi lengkap, maka akan muncul satu formulir baru, yakni formulir seleksi. Formulir seleksi inilah yang nantinya KIP kuliah ini akan ditautkan pada seleksi mana, atau SNMPTN, SNMPN, UTBK SBMPTN, atau seleksi mandiri. Terkait bagaimana caranya mengisi formulir seleksi, silakan kalian cek video saya berikutnya. Demikian video saya kali ini. Untuk video-video saya yang lain, silakan klik bagian kanan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan cara klik bagian kiri ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.